kalau kita bicara tentang pembinaan di tunggal putri ya, atau putri lah, itu dari kejuaraan lokal, kejuaraan sirkuit nasional, kejuaraan swasta nasional, di nomor putri jumlah pesertanya selalu lebih sedikit. Distribusinya atlet putri dibanding putra itu jauh. Itu kira-kira kenapa, Bung? Ada ini nggak? Katanya kalau itu bicara tentang apa, membedah kenapa pemain putri kita, pemain putri kita jumlahnya sedikit, katanya kalau pakai seminar 3 hari 3 malam juga nggak selesai. Gimana lah PBSI bisa mencari pemain-pemain terutama yang di putranya ya, yang posturnya yang lebih besar lah, perlu pemain yang posturnya gede, itu tujuannya itu. Tapi kan di Jepang Yuta Watanabe ya, juga nggak terlalu betul, besar kan? Iya, tapi Yuta Watanabe memiliki Oke, ini kita mau ke tunggal putri nih. Tadi udah bahas putra, sekarang putri ya. Putrinya sekarang, dimana ada Grego yang sayangnya tidak ikut ya di Indonesia Master dan juga karena cedera. Vertigo. Ya kalau dulu sebenarnya tahun 2017 ya, Gregoria Mariska Tunjung sudah menjadi juara dunia junior ya. Saat itu harapannya, ini itu loh. Ini dia. Tapi memang kedepannya Georgie akhirnya menjadi salah satu pesaing ya. Andalan Indonesia juga menjadi pesaing di top 10 di penta sampai top 8 ya. Ya betul, di tunggal putri lah. Ataupun di tengah jalan yang jadi problem tuh kan dia sendirian. Ya kan? Tidak ada temannya yang melapis ini lah. Dengan putri KB kan, kalau dengan putri KB kalau dianggap ada sebab anak tangga kan agak jauh ya. Meskipun sekarang putri KB udah luar biasa, udah bisa menjadi andalan kita. Tapi saat itu dalam proses regenerasi di sektor tunggal putri kan, ketika Georgie sendirian kan di bawahnya itu kan jauh, ya kan. Jadi sepertinya semua beban tunggal putri itu diberikan kepada Gregoria Mariska Tunjung. Dan sekarang pun saya juga sangat berharap jangan sampai terjadi ini, ya kan. Harapan semua itu sekarang dibebankan kepada putri KW, gitu lah. Ya setelah itu kan bawahnya kan gini. Kalau kita bicara tentang regenerasi, dulu di kejuaraan dunia junior, ya kan, Pitsamun Opatniput menjadi juara, mengalahkan siapa di final? Ciara Marvela Handoyo. Ya kan? Itu salah satu tunggal putri kita. Ya, sampai disebut-sebut itulah. Tidak hanya buah saat itu di partai final, tidak hanya sebuah pertandingan bulu tangkis, namun sebuah pertandingan kecantikan. Nah, dua pemain ini sama-sama menawan, betul. Bagi badminton. Iya kan. Tapi apa hasilnya setelah tahun kesini ya kan? Iya kan? Iya. Opatniput kemarin sudah sampai ke final. Ketemu Chen Yufei. Iya, Chen Yufei. Sementara Ciara Marvela Handoyo masih belum. Stagnan, ya kan? Dia belum menjuarai yang level-level super tour lah. Gitu. Padahal mereka ketemu ya makanya di juniornya ya. Iya, ke junior misalnya kalau kita apple to apple kan harusnya, atau gini lah, mungkin Alwi lah. Alwi ketika itu bisa mengalahkan Alec Lanier ya, Prancis kan. Nah, sekarang sama kan. Tapi Alec Lanier sudah bisa juara di level 750. Dia udah top 10 Bang. Iya. Ya kan, sementara Alwi kemarin baru menjadi juara di super 500. Problemnya itu tadi. Di tunggal putri memang dulu kita harapan lagi ada Mutiara Ayu ya, jadi juara junior Asia. Tapi setelah ini, ya kan, setelah 2 tahun berselang, sekarang di turnamen di Thailand pun juga tidak seperti yang kita harapkan. Itu menjadi sebuah pekerjaan rumah lah, luar biasa. Penyebabnya kenapa sih, Om? Gini, kalau kita bicara tentang pembinaan di tunggal putri ya, atau putri lah, itu dari kejuaraan lokal, kejuaraan sirkuit nasional, kejuaraan swasta nasional, di nomor putri jumlah pesertanya selalu lebih sedikit. Gitu. Dulu gue jadi main pemain aja bulu tangkis ya. Cita-citaku jadi pemain bulu tangkis loh, Mas. Suka Susi Susanti kan dulu? Suka dong. Aku kidal juga, jadi cocok ya. Kidal. Bener, kidal aku. Kiri. Tahu gitu saya fokus ke situ ya, Betul. bisa jadi the next. Jadi jumlah itu distribusinya atlet putri dibanding putra itu jauh. Itu kira-kira kenapa, Bung? Ada ini nggak? Katanya kalau itu bicara tentang membedah kenapa pemain putri kita,
pemain-pemain putri kita jumlahnya sedikit, katanya kalau pakai seminar 3 hari 3 malam itu nggak selesai. Karena memang sangat pelik ya, banyak sengkarutnya. Kenapa sih Mas, penasaran jadi? Ini contohnya nih, sekarang anak-anak Gen Z atau apa? Ya? Gen Z. Mau Gen Alpha nih. Nah, itu kan mereka lihat, apa sih mau jadi pemain bulu tangkis, bangun pagi, latihan 3 jam, disiplinnya itu berat mungkin kan, menurutnya ya. istirahat sebentar, latihan lagi, ya kan, hari-harinya habis semua untuk bulu tangkis, ya kan, tidak ada waktu lagi ke mall, foto-foto, scroll HP gitu ya. Itulah. Nah, sementara di luar di sana, ya kan, sekarang ini lagi semuanya kan lagi soal pamer kan, ikut jadi audisi apa, ya kan, jadi bintang film, sosmed ya, eranya sosmed ya, jadi bintang sinetron, flexing, apalagi saya sekarang sudah punya mobil baru, ya kan, dan itu kan berbeda dengan bulu tangkis ya. Bulu tangkis untuk bisa mencapai itu harus misalnya kerja luar biasa keras ya kan. Nyesel tau gitu, aku mengisi slot itu. Saingannya dikit. Tapi umurnya udah lewat. Nanti ikut U40 nanti. Oh ya, senior. Itu jadi problemnya itu. Kira-kira mungkin salah satunya karena faktor kondisi di luar lah ya, yang membuat pemain-pemain atau putri-putri kita tuh tidak mau menekuni di panggung olahraga. Berarti dianggap kurang menarik ya, Bung ya? Bisa jadi kurang, mungkin terlalu berat tantangannya ya. Untuk menapak itu kan menjadi seorang atlet itu kan nggak mudah ya, apalagi bagi wanita ya. Iya, saya kadang kalau lihat atlet-atlet putri itu, saya kadang salut loh. Meskipun kalah, tapi buset saya, kamu tuh luar biasa loh, luar biasa. Karena apa? Nih, dia udah nggak sekolah, ya kan? Ya, betul. Lingkungannya terbatas, ya kan? Hari-harinya cuma pegang raket sama shuttlecock, ya kan? Gimana Bu? Kalau besok misalnya kalau dia sampai nggak berprestasi, ya kan? Setelah dia kelompok remaja mau kemana? Ya, pikiran mereka ya. Ya kan? Apalagi sekarang di Indonesia itu kan persaingan untuk mencari dunia kerja kan luar biasa sulitnya. Itu menjadi makanya kadang saya kalau ngobrol sama atlet-atlet putri ketika di kejuaraan-kejuaraan lokal, saya luar biasa, saya kadang terus memberikan semangat mereka. Kamu keren loh, kamu bisa main dan menjadi juara itu. Berarti ini PR tersendiri bagi PBSI ya, untuk mencari bibit-bibit khususnya untuk di sektor putri. Iya. Kita balik dikit deh ke Grego. Ini kan Grego sekarang juga lagi agak menurun setelah Olimpiade. Ini kira-kira bisa balik lagi nggak nih? Gini, yang menjadi problem tuh, saya nggak tahu kondisi bagaimana setelah dia sakit vertigonya tuh sembuh total atau tidak. Ya kan? Buktinya vertigo dia kan katanya kan pernah sembuh ya. Iya. Tapi butuh tampil di turnamen apa bisa kambuh lagi. Nah, itulah. Mungkin kita harus ceritanya ke dokter atau ke medis, bagaimana mampukah atau bisakah vertigo itu bisa sembuh, atau kalau munculnya pas kapan itu lah. Apa ketika ada tekanan, ya kan? Ketika harus, apalagi semua pemain bulu tangkis kan istilahnya hidupnya kan serba tidak nyaman kan. Bertanding itu kan belum apa-apa, 0-0 udah, ya kan, ada tantangan, kamu harus menang, kamu harus dapat poin, jangan salah, ya kan, itu loh. Jadi jangan out kebanyakan, jadi vertigo sendiri. Makanya saya yang jadi kunci itu, kalau dia syukur-syukur lah mungkin vertigonya bisa disembuhkan, nanti dia bisa berlatih baik lagi. Karena gini, dari sisi skill individu itu Georgie itu luar biasa. Banyak pemain yang saya wawancarai ya itu kadang tidak nyaman dengan teknik yang dimiliki Georgie. Spesialnya Georgie itu di mana? Salah satunya pukulan bacokannya ya. Jadi mukulnya itu seperti seperti dibacok ya. Jadi karena shuttlecock tuh harusnya lurus, ini bisa miring gitu di slice ya. Jadi kadang trajektorinya kalau di pukulan itu tuh ke sana, tapi karena ada sedikit tadi kena slice tuh agak berubah, itulah. Itu luar biasa, itu menyulitkan sekali kan. Seorang An Se-young pun sampai buset, ya kan, pontang-panting kalau istilahnya Georgie fit ya kan. Meskipun An Se-young ujung-ujungnya menang juga. Ya juga, termasuk itu waktu di semifinal Olimpiade ya. Itu kan kita tahu, waduh, game pertama udah menang, harapannya game kedua, tapi memang yang dihadapi adalah
monster di tunggal putri tadi. Itu udah nggak normal itu. Kalau Putri KW bagaimana, Bung? Ya Putri KW ya saya juga berharap dia jangan sampai sendirian ya. Dia kalah di babak awal ya? Iya, maksudnya ya ada teman-temannya yang bisa melapis lah. Jadi kita kalau ada beban tuh bisa ada berbagi lah. Ya harapannya kalau Esther sudah sembuh, oke lah Esther bisa mendukung. Dulu kan sudah ada Komang ya. Ya Komang tapi cuma di tengah jalan Komang memilih keluar dari pelatnas. Ada Bilkis sudah jauh sekali. Iya, memang Bilkis waktu tahun pernah sempat mengalahkan Akane ya waktu di penyisian Piala Uber, tapi setelah itu kan juga menghilang ya. Iya, akhirnya prestasinya kan juga tidak seperti yang kita harapkan. Siapa lagi pemain? Mungkin sekarang Thalita mungkin ya yang kita harapkan bisa mendekati prestasi. Sebenarnya ada lagi Kadek Dinda, Mata Partiwi yang harapannya semua problemnya memang dia fisiknya kecil ya. Itu mungkin ya harapannya tadi di tunggal putri meskipun tadi sendiri saya berharap Putri KW bisa memberikan momentum yang bagus lah. Ayo mari kita mengajak adik-adiknya, mari kita bersama-sama ya untuk bisa berprestasi biar lagi. Biar ada motivasi juga jangan terlihat sendiri gitu ya. Betul, iya. Di ganda putri bagaimana, Bung? Ganda putri itu juga sekarang menjadi sebuah prestasi yang menurut saya juga stagnan ya. Iya. Kemarin di semifinal 2 wakil ya? Iya, ada 2 wakil. Iya. Ada Priani sama Rahel Feby. Ya, kita berharap ada Rahel dan Feby ya. Mereka saya juga termasuk Gen Z ya. Harapannya bisa tampil maksimal. Dia pernah menjadi juara di Australia tahun lalu, ya kan. Harapannya bisa di konsisten ya, Mas. Tapi memang itu menjadi sebuah PR bagi Karel Banaki ya. Bagaimana dengan materi yang ada sampai di tukar guling pasangan. Bahkan Apriani dan Fadia udah nggak bakal lagi. Makanya udah tukar guling semua. Iya, harapannya dia ingin mencari ramuan yang pas ya. Siapa nih kira-kira 2 individu bisa disatukan dengan klik dan kemampuannya bisa optimal ya. Dan itu menjadi sampai saat ini belum ketemu ya. Meskipun sudah dipindahin A ke B, B ke C, C, D, A, udah itu seperti permutasinya udah. Kayaknya saya nih yang cocok nih. Mau join ya? Mau join nih. Belum nemu masalahnya ya kan, PPSI belum nemu nih. Yang paling mendekati siapa sekarang? Ya kalau begini, Apri tugasnya sebetulnya ketika dia dulu sama Grace, kan sebenarnya Grace kan yang pegang kendalinya ya. Oke, akhirnya bisa membawa, mengangkat, menarik Apri menjadi peraih medali emas di Olimpiade Tokyo. Nah sekarang setelah Grace pensiun, harapannya Apri inilah yang menjadi leader, yang bisa ngayomi sebagai kakak kepada adik-adiknya. Tapi saya kira memang tugas Apri tidak seperti yang diharapkan ya, seperti layaknya Grace ya. Itu menjadi pemain-pemain kita. Ya syukur-syukur kalau sekarang di turnamen kemarin sudah ada dua wakil final. Ya kan, harapannya ke depan mereka bisa ganti-gantian. Nah, sempat ya tadi ya waktu di SEA Games ya, Ana sama Febriana sama Melisa sempat ke final, namun sayang deh sudah unggul 17-13 lawan Perlitan dan Tina. Setelah itu masuk ke tikung, akhirnya kalah. Padahal tuh, waduh, mikir saya itu, ini 1 miliar ini. Kita pindah Bung, kita ke ganda campuran di mana ada Jafar Felicia yang udah top 10 ya sekarang. Ya, betul. Udah top 10, tapi dia tumbang di semifinal. Ya. Ini udah cukup baik atau harus dievaluasi? Ya, mereka sama. Mereka kan seperti tadi yang katakan mereka kelompok Gen Z yang harapannya kalau terus dimatangkan ada harapannya. Mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa terus berprestasi ya. Memang kalau bicara tentang kualitas di nomor ganda campuran itu begini. Selalu kalau kita lihat karakter permainannya, selalu di ganda campuran ada pemain pemain putranya yang posturnya besar. Ya kan? Cheng Tangji, siapa lagi? Wang Dongping, ya pasangannya ya kan. Feng Yanzi. Ya, kemudian juga di kemarin di Matthias Christiansen ya kan, Boje itu kan ini loh posturnya punya power. Ya, gede itu loh. Ya. Kalau dulu kita punya Praven ya dulu. Ya, seperti kita pemain ganda campuran di putranya itu besar itu loh. Tujuannya tadi apa? Karena dengan tubuh yang besar relatif pukulannya lebih bertenaga,
powernya lebih kuat gitu loh. Ya, itu menjadi mungkin salah satu menjadi kendala bagi Jafar. Jafar kan maaf bukan mengecilkan, tapi memang posisinya kan belum berotot dan besar gitu ya. Itu menjadi salah tantangan, meskipun karena dia selama ini baru menang di level 300, ya kan. Ketika di level besar sempat sih bisa memberikan kejutan ya, tapi kemarin teman-teman Lasut main di depan publik sendiri juga ketika game ketiga udah jauh kan kemampuannya, dan kita berharap gimana lah PBSI bisa mencari pemain-pemain terutama yang di putranya ya, yang posturnya yang lebih besar lah. Harapannya tadi smash pertama dari pemain putra itu sebenarnya kan salah satu menjadi senjata andalan ya. Harus mematikan. Betul, dan itu menjadi tugas pemain putrinya yang sisi depan tinggal mencegat gitu. Mungkin itu yang dulu ditunjukkan oleh Praven Jordan dengan Debbie, Praven Jordan dengan melatih Deva Octavian, dia menjadi juara di All England juga pada diri ingat Nova Widianto dan Lilian Nasir, juga pada Tontoy Ahmad dan Lilian Nasir. Ini loh perlu pemain yang posturnya gede, itu tujuannya itu. Tapi kan di Jepang Yuta Watanabe juga nggak terlalu besar kan? Iya, tapi Yuta Watanabe memiliki kelebihan luar biasa kan. Kecepatannya luar biasa. Dropshot juga bagus. Itulah. Harus punya pemain yang punya fisiknya kuat gitu. Iya, betul. Mumpuni ya, iya. Apalagi untuk di sektor ganda campuran. Betul. Nah, kalau melihat ganda campuran yang sekarang nih, yang nanti akan menjadi andalan, kira-kira siapa Mas Broto? Ya kalau sekarang ya pada Jafar dan Felisa, ya kan, yang bisa kita harapkan terus. Dari yang saya baca, Badminton Lover juga justru mengkritiknya Felisa. Dianggapnya tidak begitu oke gitu. Ya. Nah, itu gimana? Ya bisa gini, memang semuanya memang sebuah harus proses ya, tidak bisa instan. Dan kita berharap bahwa ke depan lihat latihan hari per hari kita bisa Felisa bisa meningkatkan performanya ya. Memang tidak mudah lah menjadi seorang pemain ganda campuran, ya kan. Dia pemain ketika di lapangan dia harus menerima smash keras dari pemain putra yang menjadi lawannya ya. Itu kan udah tantangan luar biasa kan. Itu loh, tidak mudah kan. Dan kita berharap tadi lewat latihan, ya kan, semua konsentrasi diri, komitmen dia untuk menjadi seorang pemain bulu tangkis yang mumpuni, itu yang harus dipahami oleh Felisa. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Nanti ada dari Adi nanti. Jangan sama nih, coba Koro dulu ya. Terakhir ya. Terakhirnya gini. Entah kenapa terutama setelah Olimpiade 2024 kita kan tradisi emas terhentian. Ya. Entah kenapa animonya untuk BL tuh menurun jauh. Betul. Jauh banget. Ya. Ini kenapa, dan PBS ini tahu nggak dan punya cara nggak untuk naikin lagi? Ya kuncinya gini, kita Badminton Lover itu kan kuncinya cuma satu kan. Kalau berprestasi, kita dukung. Kalau lagi memble kan dikritik habis-habisan. Yeah. Nah, kenapa belakangan ini sampai kalau ada pertandingan di Istora penontonnya tidak penuh? Karena tadi faktor utamanya karena prestasi pemain-pemain kita. Apa yang harus membuat itu lebih baik lagi gitu? Ya, mungkin salah satunya kalau sekarang di turnamen THC Indonesia Master 2025, 2026, salah satunya tadi penonton diberi kebebasan lah, menikmati suasana Istora, ya kan. Di tahun-tahun sebelumnya kan hanya penonton yang memiliki karcis yang bisa masuk ke lingkungan Istora ya. Tapi kali ini kan sudah ada langkah yang bagus menurut saya lah, bahwa penonton yang tidak memiliki karcis pun bisa masuk ke dalam, menikmati suasananya, euforianya sebuah pertandingan bulu tangkis, menikmati pesta bulu tangkis sesungguhnya itu ya seperti saat ini gitu. Meskipun tadi karena prestasi kita belum optimal seperti di tahun-tahun sebelumnya, memang penonton belum penuh lah kembali ke Istora atau istilahnya ngistora lagi seperti tahun sebelumnya. Harapannya tadi dengan sistem, dengan konsep yang berbeda, yang lebih ramah kepada penonton, yang lebih ramah lagi kepada badminton lover. Pelan-pelan dari sisi penyelenggaraan, penonton makin banyak datang ke lapangan, mendukung pemainnya, dan itu harusnya itu menjadi harus dijawab oleh para pemain-pemain Indonesia untuk mengukir prestasi sebaik mungkin. Dan juga dari segi prestasi kan juga terkata ini kan turnamennya Indonesia Master. Ya. Tapi yang menang Malaysia 3 gelar. Betul, ya itu menjadi sebuah
itu harusnya itu pestanya kita tuh saat ini ya, dengan level cuma 500, pemain-pemain top dunianya tidak datang, harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain tuan rumah. Tapi memang kita harus realistis ya, prestasi saat ini memang kita lagi menurun, dan itu yang membuat penonton sebenarnya belum bisa move on lah untuk bisa kembali lagi ke Istora. Tapi memang sudah ada langkah yang bagus dilakukan oleh panitia penyelenggara dengan tadi memberikan kesempatan Indonesia Master itu menjadi sebuah awal pesta bagi bulu tangkis Indonesia. Penonton udah bisa masuk ke dalam, bisa menikmati suasana, itu mungkin sebuah langkah yang sangat bagus. Setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Mas Broto, ini kan mungkin ada beberapa poin yang harus dilihat lagi ke depan oleh PBSI, seperti mungkin bagaimana cara mencari bibit-bibit unggul para pemain bulu tangkis Indonesia ini tuh sebenarnya akar rumputnya dari mana yang harus kita start? Ya mungkin yang pertama itu lebih banyak menghidupkan kompetisi. Kuncinya cuma satu, menghidupkan kompetisi. Kompetisi yang begitu banyak, kompetisi yang berjenjang, itulah yang menjadi hilir ya. Akhirnya bisa melahirkan pemain-pemain bakat-bakat yang berbakat yang kedepannya bisa diambil oleh pelatnas Cipayung, dan itu tidak mudah saya kira. Karena tadi apa aja sih Mas kompetisi yang sekarang lagi? Ya kalau sekarang di Indonesia itu dibagi dua ya, ada sirkuit nasional, ada swasta nasional. Swasta nasional itu siapa aja boleh. Mungkin kalau Anyus mau Ayu nih. Ayu mau menjadi penyelenggara, silahkan membuat sebuah turnamen bulu tangkis di kelompok mana, kelompok usia dini, anak-anak, pemula, itu udah disilahkan. Itu artinya memang kompetisinya harapannya dari situlah ya kan lahir bibit-bibit pemain untuk nanti bisa direkrut untuk masuk ke pelatnas Cipayung. Cuma problem sekarang gini, pembinaan semuanya baru masih terpusat di Jawa. Padahal kita nggak tahu kan. Padahal kita kan ada pemain dari Sabang, ada pemain bibit bagus, ya kan dari Sabang. Nah kalau pemain Sabang ini kalau mau misalnya menjadi pemain top ya mau nggak mau harus ke Jawa dulu, ke Pulau Jawa. Itu juga mungkin yang dari Papua gitu lah. Meskipun sekarang PBSI sudah membuka semacam sentra-sentra latihan yang ada di Sumatera Utara, kemudian yang untuk Indonesia bagian tengah di Surabaya. Itu harapannya memang seperti menjemput bola ya. Ini pemain-pemain yang dari mana aja ya kan mungkin bisa dikumpulkan di situ, mendapat pelatihan yang bagus, dikirim juga pelatih-pelatih yang bersertifikat, diberikan kompetisi yang selevel. Harapan dari situlah muncul bibit-bibit pemain yang kelak bisa direkrut masuk ke pelatnas PBSI, dan mereka inilah yang diharapkan bisa menjadi the next rising star nanti betul ya Indonesia. Ya, cukup yuk, mudah-mudahan ya bisa bangkit ya. Jadi kita bisa mengukur kemampuan juga ya dari seluruh Indonesia mana nih yang bisa akan menjadi bintang selanjutnya. Dan itu tugas PBSI ya itu. Ya betul. Mungkin juga tidak hanya PBSI tapi juga ini para insan yang menyebutnya insan bulu tangkis, karena para pemilik klub, para pecinta bulu tangkis itulah bangkit menjadi stakeholder bulu tangkis Indonesia bisa bersama-sama. Ayo kita bekerja bareng, bergotong royong untuk bisa mencetak bibit-bibit pemain untuk kejayaan prestasi bulu tangkis Indonesia di pentas dunia. Sip. Amin. Terima kasih ya, bincang-bincang udah 1 jam lebih nih ya nampaknya. Terima kasih Bung Broto. Terima kasih Mas Broto. Sama-sama. Sudah hadir di podcast Sikat Tipis. Saya Raditya Ayu dan saya juga Komandan dan Bung Broto happy karena selalu happy. Yang selalu happy dan senang sesuai namanya ya. Iya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih.